warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk belajar ilmu resep di bab semi solid. Sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi ya di semi solid. Bahas pengertian, penggolongan salep, basis salep, jenis-jenis sediaan salep akan kita bahas hari ini. Serta pembuatan sudah sebelumnya beberapa sudah Ibu jelaskan ya. Untuk jenis sediaan salep yang akan kita bahas ada 5, pasta, krim, gel, okulenta, dan lini menta. Nah, lini menta ini sebenarnya masuk dalam kategori sediaan liquid ya, cuma karena pengerjaannya atau cara pembuatannya ada bagiannya secara prinsip ada yang sama seperti salep, makanya masuk ke dalam bab semi solid. Tapi sebenarnya kalau secara bagian lini menta ini masuknya ke sediaan liquid. Kita bahas yang pertama adalah pasta. Sebelumnya kalian pasti tahu pasta itu contohnya seperti pasta gigi ya. Kemudian sunblock yang untuk dioleskan ke tubuh ya sebagai pelindung, itu sebagian ada beberapa yang sediaan dalam bentuk pasta. Nah, pasta sendiri adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat ditujukan untuk pemakaian topikal. Nah, di sini pasta itu yang khas adalah dia 50% mengandung sediaan padat atau serbukan. Makanya dia nanti kental dan juga biasanya dia berbulir. Beda sama salep. Nah, kemudian pasta itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis pasta air. Contohnya adalah pasta natrium karboksimetil selulosa. Kemudian ada pasta dengan lemak. Ya, kalau lemak ini ciri-cirinya adalah konsistensinya sangat padat, kaku, dan dia tidak meleleh di suhu tubuh. Makanya dia digunakan sebagai lapisan pelindung. Nah, ini biasanya sunblock. Biasanya dia berupa pasta berlemak. Nah, pasta ini pada pembuatannya adalah sebenarnya berdasarkan bentuk sediaan setengah padat yang dicairkan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih mudah bercampur dan homogen. Jadi, khusus untuk pasta, walaupun basisnya itu dia sedikit kental atau sedikit lengket kayak semi solid ya, tapi pada saat pencampuran itu harus dipanaskan. Kalau biasanya pada salep biasanya itu kan nggak perlu, cukup ditambahkan kemudian digerus ya. Tapi kalau khusus untuk pasta, semua jenis pasta basis harus dipanaskan. Fungsinya apa? Di sini ada kata-katanya adalah biar dia mudah dicampurkan sehingga mudah homogen dengan sediaan. Tadi yang seperti Ibu bilang pasta itu adalah 50%-nya biasanya adalah bahan padat atau serbukan padat. Nah, kemudian selanjutnya krim. Nah, kalau krim nih contohnya ada krim kalpana, kalpana krim ya. Nah, krim ini adalah sediaan setengah padat. Yang khas krim ini adalah merupakan dia mengandung suatu atau satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai. Jadi dia krim itu terlarut, hanya krim ini merupakan suatu bagian dari emulsi. Apa tuh emulsi? Emulsi adalah campuran minyak dan air. Jadi dia tuh pasti ada airnya kalau untuk krim. Nah, krim sendiri itu cara pembuatannya adalah dengan meleburkan bagian yang berlemak atau bagian fase minyak di atas penangas air atau penangas uap, kemudian baru ditambahkan air dan zat pengemulsi. Nah, seperti Ibu bilang tadi, dia merupakan suatu emulsi campuran air dan minyak. Krim ini khas adalah kalau misalnya suatu sediaan semi solid mengandung air, itu biasanya dia bentuknya adalah krim. Nah, kemudian selanjutnya krim ini ada yang minyak di dalam air dan ada yang air di dalam minyak. Kalau minyak di dalam air itu contohnya adalah maksudnya adalah minyaknya itu misalnya ini butiran minyak ya. Nah, pinggir-pinggirnya itu adalah pelindungnya adalah air. Nah, itu makanya disebutnya adalah minyak di dalam air. Ya, jadi yang si ini itu adalah minyak, yang di luar itu adalah molekul air. Nah, kalau misalnya selanjutnya adalah misalnya Ibu lanjutkan ya. Kalau yang satunya adalah
dengan krim yang air di dalam minyak, kebalikannya. Jadi yang di dalam itu adalah si airnya, yang luar-luarnya, molekul luarnya itu adalah minyaknya. Nah, ini kalau minyak yang di dalam air, jadi kalau yang molekulnya minyak di dalam air, itu dia dapat dicuci krimnya. Contohnya adalah pada penggunaan kosmetika. Sebagian besar kosmetika itu menggunakan krim dengan basisnya adalah yang minyak dalam air atau dengan tipenya adalah minyak dalam air. Jadi si molekul minyaknya itu dikelilingi oleh molekul air sehingga mudah dicuci. Nah, kemudian ada zat-zat pengemulsi, contohnya adalah span, adepsonate, sera itu kalau krim yang air dalam minyak. Tapi kalau yang tadi ya yang disukain itu adalah yang minyak dalam air, yang M per A. Nah, kalau yang minyak dalam air itu biasanya pengemulsinya dipakai adalah PEA, natrium stearat, tuin, CMC. Nah, itu yang paling sering digunakan. Selanjutnya adalah gel. Nah, gel ini juga sering ya, kalian juga paham. Contohnya apa? Kayak Voltaren gel ya. Nah, gel ini merupakan suatu sediaan setengah padat, beda sendiri nih. Kalau krim merupakan suatu emulsi, ada air dan minyak. Kalau gel ini adalah suspensi. Jadi dia punya partikel organik kecil ataupun organik besar yang dia itu ada di dalam suatu cairan. Jadi kalau krim dan gel itu sama-sama dia punya cairan. Tapi bedanya kalau krim itu adalah ada minyak dan air, kalau gel itu merupakan suatu molekul organik yang terpenetrasi. Maksudnya terpenetrasi itu adalah kalau misalnya ini ada air, jadi si partikel-partikelnya tuh ada di setiap air tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalau kalian lihat gel itu kayaknya kok ada butiran-butiran yang nggak larut. Nah, itu namanya terpenetrasi ya oleh suatu cairan. Nah, gel ini penggunaannya dan penyimpanannya berbeda ya. Kalau penggunaannya, maksudnya penggunaannya itu sama. Topikal itu adalah pemakaian luar, kemudian dia dimasukkan ke rektal. Nah, maksud ibu yang tadi bilang berbeda adalah yang ini. Kalau topikal sama-sama ya, kalau kayak Voltaren gel itu dioleskan juga sama. Tapi kalau yang dimasukkan ke rektal itu contohnya seperti microlab gel atau microlab rectal tube atau Dumin rectal tube itu bentuknya gel. Jadi dia dimasukkan ke dalam rektal atau anus. Untuk penyimpanannya juga dia harus penyimpanan khusus diri pada suhu sejuk, wadah tertutup baik dan terlindung oleh cahaya ada di modul ya. Kemudian yang keempat adalah okulenta. Okulenta ini apa sih? Nah, ini adalah suatu salep mata. Namanya salep mata. Salep mata itu harus steril. Ya, karena dia masuk di area yang terbuka di bagian tubuh di mana di sini adalah cairannya pun cairan steril. Jadi, okulenta adalah satu-satunya sediaan semi-solid yang harus dibuat steril. Petunjuk pembuatannya juga prinsipnya adalah steril. Nah, di sini okulenta adalah salep steril yang digunakan pada mata, harus bebas partikel kasar, karena nggak mungkin kalau salep ada partikel kasarnya pasti luka nanti ya. Di mata kalian akan luka dan akan nggak nyaman. Gimana rasanya kalau kalian kelilipan kemasukan debu? Nah, seperti itu. Jadi kalau salep mata itu nggak boleh ada partikel kasar maupun ada kebocoran, karena kalau kebocoran otomatis bakal ada bakteri yang masuk. Kan tadi di situ dibilangnya steril. Kalau steril adalah bebas organisme, bebas jamur, partikel kecil, kemudian dan lain sebagainya yang akan mengganggu aktivitas yang di dalam mata ya, kecuali obatnya. Makanya dia harus steril. Nah, kemudian dia juga harus bebas partikel logam. Nah, ini semua ada di uji salep mata. Uji salep mata ada di mana? Uji salep mata ada di farmakope ya. Bisa dibaca. Kemudian bahan dan alat yang digunakan juga harus steril. Caranya adalah setiap sebelum mencampurkan itu harus disterilisasi. Bahan dan alat itu harus disterilisasi.
Taunya gimana Bu sterilnya? Itu ada di monografi. Nah, di monografi kalian itu dibaca. Kalau misalnya nanti kalian kerja di industri farmasi, di situ ada keterangan bahan ini disterilkannya seperti apa, alat ini disterilkannya seperti apa. Nah, untuk wadah biasanya dibilangnya tube ya, yang di dalamnya itu. Untuk wadah itu sterilisasinya adalah dengan cara pakai alat namanya autoclave. Jadi autoclave itu kalau kalian tahu panci presto, nah itu seperti itu ya, cuman lebih gede lagi. Nah, autoclave itu ada suhunya. Di suhu 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Baru dimasukkan ke dalam lalu sediaannya baru dimasukkan ke dalam wadah. Nah, itu cara sterilisasi wadahnya. Terakhir adalah linimenta. Linimenta, nah contohnya adalah salon pas linimen. Nah, salon pas linimen ini contoh yang di pasaran ya, kalian mungkin ada yang lain, ada GPU dan lain sebagainya. Nah, dia merupakan sediaan cair atau kental, makanya Ibu bilang tadi sebenarnya kalau dalam penggolongan dia masuknya adalah sediaan liquid, karena beberapa ada pembuatannya, proses prosedurnya sama mirip seperti semi solid, makanya kita bahas di semi solid. Ya, dan dia ini mengandung suatu analgetik. Analgetik di pelajaran farmakologi sudah dibahas ya. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meringankan atau menghilangkan nyeri. Dan juga dia memiliki sifat rubefacient, yaitu adalah untuk melemaskan otot, menghangatkan, serta dia itu pasti digunakan untuk obat luar. Jadi nggak mungkin linimen atau minyak ganda puro diminum, itu nggak mungkin ya. Jadi linimen itu pasti obat luar. Nah, pembuatannya ada 3 cara. Pertama adalah pencampuran seperti pada salep. Nah, contohnya adalah linimen gondopuro. Nah, kemudian adalah penyabunan. Penyabunan ini contohnya adalah amoniak ya. Kemudian ada pembentukan emulsi. Emulsi contohnya adalah peruvianum emulsum. Nah, biasanya yang kita praktekkan di sekolah itu adalah yang teknik sederhana ya, yang pakai pembuatan salep saja, yang campur-campur jadi selesai. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.